Selamat malam mahasiswa sekalian. Silakan Anda bergabung untuk segera kita mulai perkuliahan hari ini. Baik, saya mulai aja perkuliahan hari ini. Hari ini kita membahas tentang CCTV atau mungkin webcam juga bisa untuk deteksi wajah. Ya. Jadi tentunya ada proses sendiri dan CCTV sebagai media untuk input videonya ya atau input gambarnya. Eh, untuk proses selanjutnya itu ada perangkat sendiri ya. Nah, CCTV deteksi wajah ini memang sekarang sedang banyak dibutuhkan ya. Jadi misalkan absensi atau buka pintu aja sudah pakai deteksi wajah ya. Karena bisa jadi kalau pakai perangkat lain mungkin bisa orang lain yang berbeda bisa mengabsenkan ya. Mungkin RFID atau mungkin yang lain ya, password misalkan. Tapi kalau yang unik itu wajah ya. Nah, ini coba kita membahas tentang bagaimana proses deteksi wajah dengan input video itu biasanya CCTV atau webcam ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada dasarnya eh, tipe citra itu macam-macam ya. Ada yang jenis ini tipe citra biner ya. Jadi ada hitam dan putih ya. Jadi hitam dan putih ini tapi mewakili gambar yang diambil ya, baik itu melalui CCTV maupun melalui webcam ya. Ya. Jadi pada citra biner ya hanya membutuhkan 1 bit memori pada tiap-tiap pixel. Jadi kalau nggak hitam ya putih gitu aja. Jadi logikanya sederhana ya. Kalau nggak putih ya hitam. Ya. Dengan demikian setiap pixel hanya mempunyai 2 buah. Kemungkinan nilai intensitas itu kalau nggak 1 ya 0 ya. Ini gambar citra biner. Cuman kelemahannya citra biner itu kayak siluet ya. Itu tidak mewakili 100% wajah atau gambar dari objek yang difoto atau objek yang di video ya, karena kalau hanya hitam dan putih itu eh, kurang maksimal ya. Tapi untuk kemungkinan menggunakan
tipe citra biner untuk deteksi wajah ini lebih mudah ya. Jadi jauh lebih mudah menggunakan citra biner ini untuk deteksi wajah ya. Nanti kita bahas lagi di slide berikutnya ya, tentang bagaimana memproses identifikasi wajah ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ada lebih gambar lebih mirip lagi dengan aslinya ya, tapi tetap hitam dan putih ya. Nah, ini tipe citra grayscale ya, grayscale. Jadi citra yang ditampilkan oleh citra ini terdiri dari warna abu-abu ya. Setiap pixel membutuhkan 8 bit memori yang memiliki nilai yang mewakili intensitas pixel berkisar 0 sampai 255 ya, karena 8 bit 8 bit ini kemungkinan data yang berbeda ya, dari 8 bit itu ada 256 kemungkinan data berbeda ya. Jadi nanti hitam dan putih dari citra grayscale ini akan di kuantitasi istilahnya. Jadi hitam, agak hitam ya, sampai agak putih, sampai putih ya, itu dikelompokkan, dikuantitasi 0 dengan nilai 0 sampai 255. Totalnya kalau dihitung mulai 0 tuh 256 ya. Jadi 256 kemungkinan kombinasi 8 bit yang berbeda yang mewakili nilai 0 sampai 255 nilai bobotnya ya. Ini teknik digital ini. Jadi kalau mahasiswa sekalian pernah mengikuti mata kuliah teknik digital tentu paham ya. Jadi 1 bit kalau enggak 1 ya 0, lalu 8 bit nilainya bobotnya kuantitasinya itu 0 sampai 255, itu materi teknik digital. Jadi bedanya dengan yang pertama itu datanya lebih sedikit ya. Yang pertama coba ini saya tambahkan lagi. Yang pertama ini datanya lebih sedikit untuk mewakili gambar ini. Nah, kalau yang grayscale ini datanya lebih banyak ya. Karena kombinasi 0 sampai 255 ini tentunya bisa berjumlah lebih banyak daripada yang hitam dan putih saja ya. Jadi tentunya kombinasi 0 sampai 255 di sepanjang gambar ini tentunya akan jauh lebih banyak ya. Jadi kayak memori itu foto itu pixelnya jauh lebih besar, biasanya kualitas gambarnya lebih bagus ya. Jadi kalau gambar memorinya besar itu biasanya gambarnya lebih bagus. Bila di drag ujungnya itu biasanya gambarnya tidak pecah ya. Jadi kalau punya foto pixelnya besar itu berarti kualitasnya gambarnya biasanya resolusinya tinggi ya. Jadi kalau yang ini resolusinya rendah, kalau enggak hitam ya putih ya. Nah, ini citra biner ya. Nah, kalau ini citra grayscale ini lebih baik daripada citra biner ya. Dan tentunya memorinya jauh lebih banyak, atau memorinya jauh lebih besar. Nah, apakah ini yang paling besar? Enggak ya. Coba ini saya tampilkan lagi. Nah, ini kombinasinya jauh lebih banyak ya, karena ada unsur red, green, blue ya, kombinasi dari warna-warna merah, hijau, dan biru ya. Nah, citra warna ini beda lagi, yaitu citra yang memiliki warna yaitu merah atau red, hijau atau green, dan biru atau blue atau disingkat RGB ya. Warna pada setiap pixel ditentukan oleh kombinasi intensitas dari warna merah, hijau, dan biru. Jadi warna dasar ini membentuk kombinasi menjadi warna-warna yang lain ya. Misalkan kuning itu tidak masuk dalam warna dasar
karena warna dasar cuma hijau, merah, hijau, dan biru ya. Tapi kalau digabung ya antara merah dan hijau misalkan, itu akan jadi kuning ya. Jadi untuk warna-warna yang lain merupakan kombinasi dari 3 warna dasar ini. Nah, pada satu warnanya itu ya, setiap warnanya itu memiliki 8 bit. Nah, ini. Jadi kalau RGB itu 3, berarti 3 kali 8 24 bit. Jadi kombinasi dari 24 bit yang berbeda. Wah, ini tentunya memorinya lebih banyak ya, atau eh, jumlah data kalau disimpan citra warna ini akan jauh lebih besar ya, data atau kalau disimpan ya filenya ya akan jauh lebih besar karena mencakup 24 bit ya, yang mengurai 3 warna dasar yaitu red, green, blue. Baik, saya lanjutkan lagi. Jadi warna gambar yang warna itu malah memorinya jauh lebih besar lagi ya. Dan semakin besar ini untuk proses identifikasi wajah malah jauh lebih susah ya, karena identifikasinya menjadi lebih rumit ya, karena kombinasinya semakin banyak maka identifikasinya juga tidak mudah ya. Jadi ini menjadi sebuah challenge ya, tantangan bagaimana merubah citra menjadi bagaimana mengidentifikasi citra dengan warna dengan citra warna ya. Nah, biasanya untuk lebih mudah digunakan citra warna yang sederhana ya. Nah, ini misalkan grayscale ini kan lebih mudah, kombinasinya cuma 0 sampai 255, maka akan jauh lebih mudah daripada citra warna, dan jauh lebih mudah lagi kalau menggunakan citra biner ya, identifikasinya hanya 1 dan 0 gitu ya. Kalau nggak gelap ya terang, nah, gitu aja ya. Nah, identifikasinya jauh lebih mudah. Nah, yang sering digunakan identifikasi wajah itu menggunakan grayscale ya. Jadi kalau pakai warna, citra warna ini agak rumit ya, agak rumit karena warna-warnanya diurai dalam 3 warna dasar dan totalnya 24 bit, itu kombinasinya kan jauh lebih banyak ya. Jadi 256 kali 256 kali 256. Nah, ini kombinasinya menjadi rumit ya. Jadi memilah-milah 3 warna dasar ini menjadi jauh lebih banyak lagi ya. Nah, ini yang tentunya lebih rumit ya, lebih kompleks ya. Permasalahannya lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita belajar konsep ya, konsep pengenalan wajah ya. Jadi pengenalan wajah dapat terjadi 2 kondisi, yaitu dikenali dan tidak dikenali ya. Jadi mudah diidentifikasi atau tidak mudah diidentifikasi. Nah, ini setelah dibandingkan dengan pola yang sebelumnya disimpan dalam database. Baik, kita lanjutkan lagi.
Nah, setelah dibandingkan dengan pola yang sebelumnya disimpan dalam database, jadi intinya dibandingkan ya. Jadi proses identifikasi itu wajah yang sebelumnya sudah disimpan di dalam database lalu dibandingkan dengan pengolahan citra yang sedang diproses. Nah, nanti bisa diidentifikasi ini wajahnya siapa gitu. Makanya kalau misalkan Anda di kantor ya, absensi, maka pertama adalah wajah Anda disimpan dulu dalam database dengan beberapa kemungkinan ya, dari depan, samping kiri, samping kanan misalkan. Setelah disimpan baru saat Anda absen, maka wajah yang baru diambil pakai CCTV atau webcam atau kamera nanti diproses ya, lalu dibandingkan dengan data gambar yang ada di dalam database. Nanti ketemu, oh ini wajahnya siapa gitu. Nah, gini. Nanti prosesnya seperti apa lah, ini nanti kita pelajari ya. Pengenalan wajah juga harus mampu mengenali objek bukan wajah. Jadi perlunya wajah kita disimpan lebih dulu itu karena tidak semua wajah diambil lalu dibandingkan lalu muncul nama ya. Jadi tidak ada dasarnya, nggak boleh. Jadi harus ada referensinya ya. Itu tadi data yang disimpan dalam database, sehingga kalaupun tangan kita sentuhkan ke kamera lalu diambil, diproses pengenalan wajahnya dan tidak ditemukan wajah dalam ya gambar yang sama dalam database, nah tentunya itu menjadi konsep bahwa itu bukan bukan orang yang terdaftar istilahnya. Jadi misalkan ada orang yang absen di tempat Anda bekerja dan bukan staf kantor, maka dia tidak akan dikenali ya, gitu ya, karena tidak ditemukan di dalam database. Nah, berikutnya pengenalan wajah ditinjau dari posisi rotasi. Terdapat 3 jenis biasanya ya: menoleh kiri, menoleh kanan ya, menggeleng kiri kanan, menoleh kiri, menoleh kanan ya, kemudian mendongak atas, menunduk ke bawah ya. Intinya disimpan dalam beberapa posisi ya, sehingga saat kita absen kita bisa kedetek, lalu wajah kita ditemukan salah satu di antara data wajah yang tersimpan dalam database. Nah, gitu ya. Jadi biasanya penyimpanan dalam database itu lebih dari satu biasanya gambarnya, sehingga tidak tidak susah ya membedakan wajah yang absen di kantor dan menjadi karyawan kantor itu. Maka diberi beberapa kombinasi wajah yang tersimpan sehingga untuk mempermudah hasil identifikasi dibandingkan dengan data yang di dalam database dan lebih mudah ditemukan gitu ya. Jangan sampai karyawan di sebuah kantor ternyata nggak dikenali. Nah, ini kan jadi fungsi absensinya tidak tercapai ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Secara ideal, wajah yang dapat diidentifikasi dengan baik adalah wajah yang menghadapkan sensor. Nah, ini biasanya diharapkan wajah kita terekam dalam posisi berhadapan dengan kamera. Ya. Nah, ini posisi wajah tegak lurus ya, berhadapan-hadapan ya dengan kamera. Kemiringan yang bisa ditolerir berkisar 10 derajat dari posisi normal. Intinya ya itu tadi, wajah kita itu akan diproses dibandingkan dengan data yang ada di dalam database, sehingga kalau misalkan database-nya tidak ditemukan ya wajah kita nggak dikenali, intinya gitu. Jadi diupayakan saat kita merekam data sama dengan saat kita absen ya. Itu paling gampang ya berhadapan-hadapan dengan kamera. Baik, kita lanjutkan lagi. Tahap pertama, face detection ya. Face detection
membagi area wajah dalam video. Wajah yang terdeteksi dibagi menjadi beberapa komponen, ada mata, ada hidung, ada mulut, dan secara garis besar wajah ya. Lalu mengubah warna citra RGB menjadi grayscale. Ini perangkat yang ada sekarang masih levelnya grayscale ya. Jadi warnanya jauh lebih sederhana ya, 0 sampai 255 tadi ya. Kalau pakai warna RGB agak rumit ya, karena 0255 itu untuk red, lalu ditambah lagi 0 sampai 255 untuk green ya, lalu tambah lagi 0 sampai 25 untuk blue. Lah itu kombinasinya kan akhirnya 255 kali 2 atau 256 ya totalnya. 0 sampai 255 itu totalnya 256. Akhirnya kombinasinya adalah 256 kali untuk red ya, kali 256 lagi untuk green, kali 256 lagi untuk blue. Nah ini kan wah, proses identifikasinya jadi lama ya. Maka jauh lebih mudah kalau dibuat grayscale aja ya. Kombinasinya hanya 0 sampai 255 sehingga jauh lebih cepat. Kemudian citra wajah diproses dengan resize citra untuk menjaga kompleksitas sebelum proses ekstraksi ciri citra. Jadi disimpan dalam file yang kecil ya. Berubah dari RGB ke grayscale itu sudah kecil ya. Ini untuk mempermudah proses ya, identifikasi gambar ya. Kemudian mencari nilai fitur dengan pemindaian ya. Citra grayscale, citra hasil tahapan ini selanjutnya diproses pada tahapan ekstraksi ciri citra dengan pengenalan citra wajah. Jadi poinnya di sini nilai ya, mencari nilai fitur dengan pemindaian citra. Ya, ini sudah mulai masuk ke identifikasi atau kuantitasi ya. Jadi mana yang hitam, mana yang putih, tapi karena grayscale ya mana yang abu-abu, mana yang tidak. Ya, lalu diidentifikasi dulu ya, dikuantitasi dulu. Jadi kalau prosesnya yang pasti dari RGB ke grayscale dulu untuk menyederhanakan identifikasi ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Lalu tahapan 2, facial expression information extraction. Wah. Ya, facial itu wajah ya, ekspresi wajah ya. Nah, dilakukan pada wajah untuk mengekstraksi informasi penting yang berguna untuk membedakan wajah. Fitur wajah diekstraksi digunakan untuk mencocokkan wajah. Tahapan facial expression information extraction adalah sebagai berikut. Pertama-tama membagi daerah gambar menjadi 8x8. Nah, ini lebih sederhana lagi ya, 8x8. Setiap blok diubah menjadi threshold dengan ukuran 3x3 untuk mendapatkan nilai histogram ya. Jadi dibagi-bagi lagi areanya ya, areanya dipetak-petakkan lagi untuk mempermudah. Ya, kalau 8x8 ini jauh lebih sederhana daripada RGB yang 256 ya. Wah, ini repot ini. Maka ini dari grayscale lalu dibagi 8x8. Nah, terus thresholdnya, batasnya ini pun juga dikelompokkan menjadi 3x3 ya. Jadi memang dibagi-bagi ya, dari 256 grayscale ya, lalu dibagi lagi jadi 8x8, lebih fokus lagi jadi 3x3. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Ya, tahapan ketiga ini tahapan terakhir yang menentukan ya. Jadi expression klasifikasi. Nah, ini sudah mulai klasifikasi untuk siap-siap dibandingkan dengan gambar yang ada di dalam database ya. Jadi gambar dicocokkan ya dengan yang ada di database. Jadi tahap 2 tadi sudah mulai dinilai ya. Lalu yang ketiga ini mulai diklasifikasikan ya. Pencocokan menghasilkan status ya atau tidak, sama apa tidak. Oh, ini fotonya si A atau si B, yaitu sudah mulai ke klasifikasi. Dan persentase akurasi dalam identifikasi. Tahapannya sebagai berikut.
mencocokkan dengan hasil deteksi dari streaming kamera di mana gambar dalam database dicocokkan dengan gambar masukan dari kamera, ya. Jadi sudah dinilai ini, berarti lalu dibandingkan. Bagian dari wajah yang diambil akan dianalisis untuk mendapatkan probabilitas atau kemungkinan dengan menunjukkan ID-nya dan seberapa besar kemiripan terhadap ID dan wajah yang ada di kamera, ya. Jadi wajah yang diambil itu dinamakan ID lah, ya. Wajah baru ini diidentifikasi. Nah, nanti ini dibandingkan dengan data yang ada di database, ya. Coba ini saya lanjutkan lagi. Proses pengenalan wajah akan membutuhkan beberapa sampel contoh gambar wajah. Sebelum gambar diambil, kamera akan menjadi gambar wajah untuk dideteksi, ya. Pada proses mendeteksi, objek menggunakan metode Haar Cascade Classifier. Nah, ini yang menentukan, ya, identifikasinya, ya. Terdapat dua proses yang dilakukan sebelum akhirnya akan menghasilkan sebuah output objek terdeteksi pada sebuah citra. Dalam deteksi objek dengan metode ini, ya, Haar Cascade Classifier, ya, proses tersebut yaitu grayscale dulu, lalu Haar-like features. Nah, ini, ya, tetap balik ke grayscale dulu, lalu diklasifikasi. Nah, ini yang menentukan ini apa sih Haar-like features, ya. Coba ini saya lanjutkan. Nah, ini proses pertama yang dilakukan dalam metode Haar Cascade Classifier adalah dengan merubah citra tersebut menjadi grayscale, ya. Jadi yang tadi semula RGB, red, green, blue, menjadi grayscale. Nah, proses berikutnya itu mendapatkan nilai fitur dengan cara melakukan pemindaian pada citra grayscale sesuai dengan nilai bobotnya, yaitu sampai 0 sampai 255. Jadi ini mulai dinilai wajah yang baru diambil mulai dinilai. Yang mana nanti nilainya nanti dibandingkan dengan hasil pemindaian atau penilaian wajah yang sudah disimpan dalam database. Jadi di dalam database itu ada wajah kita yang sudah direkam dan sudah dikasih nilai klasifikasi pemindaian, sudah ketemu nilainya sekian, ya. Nah, tinggal wajah yang baru ini diklasifikasi, dimasukkan grayscale, lalu diklasifikasi nilainya berapa. Nah, nanti nilainya itu dicocokkan dengan nilai yang ada di database. Nah, nanti tinggal mana yang cocok. Nah, itu adalah wajah yang bersangkutan, gitu, ya. Nah, pemindaian dilakukan, ini saya lanjutkan lagi, ya. Pemindaian dilakukan pada bagian citra dengan Haar-like feature dari ujung kiri atas hingga kanan bawah. Proses ini dilakukan untuk menentukan nilai fitur yang menyatakan objek wajah. Nah, ini setelah jadi grayscale, ya, coba ini saya lanjutkan aja. Nah, ini ada beberapa istilahnya apa ya? Kalau alat ukur itu di sini disebut instrumen, ya. Jadi ini ada instrumen satu kotak itu hanya dua, putih dan hitam, tapi horizontal. Ada juga dua kotak putih dan hitam tapi arah vertikal. Ada tiga kotak vertikal, ada tiga kotak horizontal, lalu ada 4 kotak. Nanti per pixel atau per bit, ya, 8 bit tadi nanti dibandingkan mana yang sesuai dari antara A, B, C, D, E ini, ya. Jadi terdapat 3 jenis fitur berdasarkan jumlah persegi yang terdapat di dalamnya seperti pada gambar di bawah ini, ya. Nah, gambar fitur A dan B ini terdiri 2 persegi panjang, ini, ya, arah horizontal dan vertikal. Nah, nanti gambar itu di sampling, ya. Sama dengan ini enggak? Sama dengan A, apakah sama dengan B, apakah sama dengan C, gitu, ya. Apakah sama dengan D ataukah sama dengan E? Nah, itu di sampling. Kemudian yang C ini, sedang C dan D, ya, C dan D ini adalah 3 persegi panjang yang mana arah vertikal dan yang D adalah arah horizontal, ya. Mana yang lebih cocok? Jadi kalau yang A ini kemungkinan gambarnya agak tebal, yang C dan D ini kemungkinan gambarnya agak kecil, ya. Gelap terangnya lebih tebal yang A dan B, tapi gelap terangnya lebih kecil itu C dan D, misalkan gitu, ya. Lalu mungkin ada kombinasi antara
antara hitam dan putih ya pakai yang E ya. Nah, cara menghitung nilai fitur adalah mengurangkan nilai piksel pada area hitam dengan piksel area putih. Jadi ini menjadi kayak instrumennya ya, sebagai alat tolok ukurnya ya. Jadi sama dengan A enggak gitu ya, sama dengan B enggak, sama dengan C enggak, ataukah sama dengan D, ataukah sama dengan E, itu nanti dinilai ya. Nah, coba ini yang terakhir ini. Nah, ini seperti wajah ini ya. Ini nanti diklasifikasi mana yang cocok antara, misalkan di sini ada mata. Mata itu putih, hitam, putih. Ya. Mungkin mungkin cocoknya yang tadi itu ya, putih, hitam, putih. Mungkin ini, putih, hitam, putih untuk mata. Misalkan ya. Nah, ini mungkin alis ya, putih, ya hitam, putih misalkan. Nah, nanti dikombinasikan ya, dari apa, total white dan total black itu berapa. Karena jangan lupa ini mainnya grayscale ya, mainnya pakai grayscale sehingga bisa diketahui mana yang jumlah persentase hitam dan jumlah persentase putih. Nah, dari situ misalkan wajah ini ya, dari sini nanti bisa dihitung berapa persen hitam dan berapa persen putih. Nah, nanti dicocokkan dengan gambar yang ada di dalam database dengan jumlah hitam dan putihnya mana yang paling mendekati, biasanya gitu. Jadi biasanya kalau absensi itu klasifikasinya berapa persen yang sama ya, atau 100%, biasanya jarang ya, karena susah mencari identifikasi sampai 100%. Jadi mungkin sama 50% misalkan, itu biasanya. Nah, skema highlight feature ini memproses citra ya dalam wilayah kotak-kotak berisi beberapa piksel dari bagian citra yang diidentifikasi. Piksel-piksel dalam satu wilayah akan dijumlahkan dan dilakukan proses perhitungan atau nilai bobot. Ini kok bisa dikurangi karena hitam dan putih ini kan ada pengelompokan 0 sampai 255 tadi kan. Nah, itu. Jadi dari identifikasi hitam dan putih lalu pemberian nilai 0 sampai 255 nanti ketemu nilai ya, berapa yang putihnya berapa, hitamnya berapa. Nanti di sini kalau rumusnya ini jumlah white dikurangi jumlah black. Ya. Karena ini cenderung putih ya. Karena kalau ternyata hitamnya lebih banyak, berarti gambar gelap ya. Itu biasanya susah diidentifikasi. Makanya biasanya kamera itu ada pencahayaannya sehingga lebih cenderung terang ya. Pengurangan rata-rata nilai piksel di bagian kotak terang dan gelap ya. Ini ya sesuai rumusnya, maka diperoleh nilai setiap wilayah kotak-kotak wajah. Nanti ditemukan nilainya. Nah, nanti nilai-nilai ini dibandingkan dengan nilai dari data yang sudah tersimpan di dalam database. Nanti misalkan kita tentukan misalkan 60% sama. Nah, nanti bisa ketemu gambar yang 60% sama dengan gambar yang baru diidentifikasi, itu wajahnya siapa gitu. Nah, jadilah sebuah alat ya atau media untuk CCTV untuk mendeteksi wajah. Ya, mungkin itu ya, mungkin bisa kita diskusikan untuk hari ini. Selamat malam nih, Mas Hanif ya. Maaf kalau selalu malam ya. Di tempat saya itu, aduh, kalau malam baru stabil ya. Kalau kalau nggak malam nggak begitu stabil. Ini tadi aja sempat drop sebentar. Baik, saya kira itu yang bisa kita diskusikan hari ini. Bila ada pertanyaan bisa kontak ke saya ya, atau lewat grup ya. Yang penting tugas saya menyampaikan dalam perkuliahan akan selalu saya penuhi gitu ya. Baik, saya kira itu.
Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat. Jaga kesehatan, selamat malam ya. Sekian dan terima kasih.